Mitos atau fakta Ratu Sofia keturunan India dan Spanyol? Ada fakta, ada mitos. Aduh, Nggak apa ada nih? Spanyolnya ya. Dari Oh, nggak mana ada? gue jadi Latino ya, Tapi Latina. sebenarnya dari lu Mungkin. ada sedikit Iya, Latino-Latinonya Spanyol sih. loh. Nggak ada. Tapi kalau boleh milih Ratu, disuruh pilih horor, komedi, action kan belum ya. Romance deh, drama romance. 3 itu paling suka Ratu Sofia yang mana? Komedi lah, lebih netral, lucu. Oh, Itu komedi. dan lebih santai. Woi, Dengar-dengar nih, bintang tamu kita kali ini cewek cantik, ya. Gen Z, Waduh, pemain film. waduh. Cocok nggak sama gue? Coba gue lihat dulu ya. Coba lu lihat. Setelan gue sih udah sedep ini. Agak-agaknya nggak cocok sih. Nggak cocok. Iya, kurang Oh, sih. Oke, nggak apa-apa. Berarti bukan jodoh. Tahu Menurut nggak? gue siapa? Iya, Gen Z pemain film cantik. iya. Si muda. Pak Haju bukan? Bukan. Si Pak Haji masih di Bali. Siapa? Langsung lo panggil aja deh. Kak. Cantik Aku sih, Hafiz. Miss. Tasya. Jangan duduk di sini. Ayo, boleh. Ratu. Bener sih, cantik sih, Pis. Cakep. Aduh. Apa kabar Kak Ratu? Baik. Baik. Tapi kayaknya kita sering lihat ya. Kamu kan dulu kita promo film bareng. Bener, film Mungka. Bener. Ih, masih inget, keren. Kamu jadi santri di sana ya? Bener, jadi hantunya. Jadi hantunya, Jadi Iya, hantunya. bener. Keren-keren. Halo, apa kabar Ratu? Baik. Lalu sapa dong sobat bintang di rumah. Halo semuanya. Pertama kali ya kamu ke sobat? Pertama kali kesini. Bincang-bincang. Iya. Pertama kali, Pi. Pertama kali, itu Ada dia. Ratu Sofia nih. Lagi sibuk apa Ratu akhir-akhir Sekarang ini? lagi sibuk promo. Promo? film. Promo film ini ya, Iya, terbaru. film ini terbaru. Selain promo? Selain promo, santai aja sih. Santai aja. Santai aja. Santai di rumah ya. Di rumah. Oke, nah Ratu Sofia nih, kan tadi kita udah bilang kamu lagi santai di rumah. Terus kalau misalkan kamu lagi nggak promo nih, lagi nggak syuting, terus kalau lagi nggak ada kerjaan entertain gitu, hal yang kamu lakuin tuh apa biasanya? Masak. Oh iya, Fis, kontennya Ratu tuh suka masak. Suka masak? Suka masak. Oh, paling jago bikin masakan apa Ratu? Makanan Indonesia yang udah pasti. Indonesia? Iya. Yang paling kamu pede udah pasti enak nih kalau Ratu Sofia yang bikin apa? Kari Aceh. Kari Kari Aceh. Aceh. Oh. Pas orang Aceh soalnya, Fis. Roti cane bisa nggak? Bisa. Bisa roti cane. Roti cane kuah kari. Bisa. Gue sering makan. Itu tuh, lo makan. pengen kalau itu Iya, ya. enak. Gue suka. Tapi itu resep sendiri kamu atau kamu biasa recook dari internet atau apa gitu? Sebenarnya aku recook dari internet. Cuman aku maksudnya kan kalau misalnya kita tuh kan kalau recook pasti rasanya tetap beda sama apa Iya, yang ada bener, di tangan tangannya kita. beda ya. Jadi yang aku recook itu yang aku cek itu sebenarnya bumbu-bumbunya aja, tapi untuk berapa bumbunya itu aku yang racik sendiri. Kamu yang natar, Iya, aku berapa yang ya? nakar sendiri Nakar, gitu. iya. Tapi Ratu kan jago masak dan spesifik di kari Aceh Iya. atau makanan-makanan Aceh. Iya. Kepikiran nggak jadiin bisnis gitu? Iya, Waktu itu kepikiran, cuman akhirnya nggak jadi. Karena kayak aku nggak mau hobi aku dijadiin bisnis. Oh, Nanti malah nggak jadi hobi lagi. Oh iya. Gitu. keteteran juga sih nanti Keteteran ya. jadi karena udah terbiasa dan udah capek, aku malah nggak enjoy jadinya sama hobi aku. Karena itu memang jadinya kayak kewajiban untuk kerja gitu kan. Iya bener ya, ada orang yang order nih belum Iya, belum bikinnya waktunya. Tapi kalau betul. kamu sendiri suka makan apa? Makanan Indonesia. Indonesia banget. Iya, Indonesia banget sama Timur. Timur tuh apa? Kayak India, Arab gitu. Aku suka makan-makan kayak gitu karena makanan aku Aceh itu hampir sama makanan India sama Arab gitu. Kari-kari gitu Kari-kari ya. gitu, roti-roti. Rempah-rempah ya. Rempah-rempah banget. Oh, Ratu ini rempah nih. Berarti kamu kalau ke India nih misalkan nih Ratu nih dapat sponsor gitu. Ratu Sofia goes to India. Mau nggak kamu? Mau aja. Mau banget. Mau banget. Tapi dengan kayak culture India gitu, kamu bisa adaptasi nggak kira-kira? Kan nggak cuma makanannya aja Pastinya gitu ya? bisa, karena memang aku nenek uyut aku orang India. Oh, Gitu. Aku memang ada keturunan Indianya lah. Karena dari Aceh juga kan. iya sih bener ya. Iya Muka-mukanya sih. sedep ya kak. Sedap. Cantik nih. Nah, selain jago masak, lihat hari ini stylish banget kan. Beda nih sama kita nih. Beda sama kita nih. Kita kan Kita kayak sneaker. Allah. Enggak, aku pakai sendal aja kok. Tapi tetap Sendalnya keren. harganya kak, coba tebak deh. Lo tebak deh kak, coba. Berapa ya? Mahal sih kayaknya mahal. Mahal ya, aduh. Nah, beda. gue sering lihat postingan di IG-nya Ratu nih kan sangat fashionable Bener. gitu kan.
Sebenarnya tertarik nggak untuk terjun juga di dunia fashion? Sebenarnya tertarik aja sih. Cuman dari kemarin sih sebenarnya emang pengen foto-foto pakai fashion aku gitu kan OTD. ya. OTD-an gitu. Cuman OTD. nggak sempet aja. Terus hujan juga kan. Oh, lagi Jadi, musim sih. Lagi musim Lagi musim hujan. hujan. Karena kalau misalnya foto OTD itu kan aku suka di outdoor gitu kan. Cuman kayak hujan, becek, kayak mager gitu jadinya. Iya, Jadi iya, udah nggak jadi-jadi dari kemarin. Tapi kalau misalkan acara ada nggak baju yang sekiranya itu style dari kamu terus kamu yang gambar sendiri Baju gitu? kemarin, baju apa namanya, baju aku premier kemarin. Oh, gak frame film ini? Ya, yang merah itu tuh aku ngobrol sama stylist aku pengennya bajunya kayak gini karena aku tuh ngeliat inspo-nya itu di Pinterest. Oh. Gitu, jadi kayak lace gitu warna merah segini gitu, itu aku pengennya aku bilang kayak gini, tapi akhirnya dimodif sama kita bajunya gitu. Tapi kepikiran bisnis gak? Kan kalau masakan nanti dulu deh, kalau order, kalau baju kan ya nggak menuntut orderannya gitu ya. Kepikiran nggak aku buka clothing brand deh dari Ratu Sofia gitu? Aku udah ada decknya sih kalau untuk itu, udah ada decknya. Keren. Berarti lebih ke sini ya. Lebih ke Iya, fashion. cuman aku masih lihat dulu karena kan aku lihat pasar juga ya, kan nggak mungkin langsung terjun ngeluarin baju kan nanti rugi dong. Kita kan harus bener-bener meeting dan Iya, iya, melihat iya. dulu ini pasarnya di mana. Karena kebetulan aku juga mau pindah ke Bali kan, jadi kayak kita juga harus lihat di sana Seperti apa possible ya? atau enggak gitu-gitu sih. Kalau orang Bali sukanya bajunya yang model Betul, gimana? karena summer gitu kan, di Bali always summer. Always summer, hujan Jadi pun aku- kayaknya Betul. tetap pakai bajunya yang kaos aja gitu ya. Karena pasti base-nya di Bali, jadi kita harus ikutin pasar di sana pakai bajunya seperti apa gitu. Tapi kenapa mau pindah ke Bali, Ratu? Bosen aja sih. di Bosen Jakarta. aja ya? Jadi kayak pengen, aku sih memang suka laut ya dari kecil. Karena pantai memang ya. Pantai gitu, jadi kayak aku tiba-tiba kayak pindah ke Bali gitu. Emang pengen pindah ke Pengen Bali ke aja Bali sih ya? ya. Soalnya Soalnya kalau kalau Bali- misalnya udah bosen di sana pindah lagi ke sini, bebas aja nomaden. Kok destinasi ke Jakarta mungkin kalau perkotaan kan kalau nggak mau lagi, Iya, mau lagi. Kalau di sana mungkin dalam beberapa saat aku nanti stay di sana, aku bisa snorkel, aku bisa Iya, benar. diving gitu Melukat, kan. Hah? Melukat. Melukat, Melukat tuh apa ya? Melukat tuh Melukat kayak ada tuh proses yang- adat Bali kayak berdoa gitu. berdoa gitu, yang di enggak sih. air-air gitu. Dan di area, nah bener. Tapi Enggak spesifik daerah Bali tuh kamu suka apa? Aku kemarin sih udah ngecek-ngecek daerah Benoa ke sana ya. Oh. Aku malah nggak yang ke Kota ya. Karena ngapain aku udah dari kota pindah ke kota lagi. Bener, Aku harus bener-bener pengennya itu bener-bener yang view laut gitu. Oh. Jadi nyarinya yang memang view laut, dan udah alhamdulillah sudah ada. Tuh. Oh sudah. Sudah. Kapan rencana pindah nih? Pasti Tahun ini kah? tahun ini. Tahun ini. Mungkin bulan Oktober itu paling awal. Paling akhirnya mungkin akhir tahun ya. Karena prosesnya lumayan lama juga kalau Benar. kita. Tuh, Sya. Pindahnya ke Bali dan ke Muara Karang, Bro Amis. Terlalu ini. Ah. Kok ini terlalu Ratu di Muara Ke Karang? Bali kan sedap, Muara Karang sih amis. Muara Karang di mana ya? Ada di Jakarta situ. Tuh, dia tahu dia banyak doang. jualan ikan. Iya. Oh, Muara Angke kali? Muara Karang, Muara Angke ya? Nah ini ngarang nih guys. Tuh lihat. Muara Angke maksudnya kan sebenarnya dari Ratu kan kebanyakan film horor kayak Munkar, sekarang juga The Bell kan. Nah, tapi dari Ratu sendiri tuh pengen mencoba ke genre lain nggak kayak action atau drama atau mungkin komedi. Soalnya kamu ratu horor sih, Iya. Ratu. Aku sih pengen nyobain komedi, aku pengen nyobain action, aku pengen. Tapi kalau action kita tahu lah ya, gue batasnya sampai apa. Gue nggak bisa action sebenarnya. Tapi kan latihan nanti ada Iya. workshopnya dulu. Kayaknya terlalu weak deh gue kesini-sini. Oh. Terlalu weak. Kalau dulu mungkin waktu remaja masih oke ya, masih lincah. Kalau sini-sini kayak Faktor ibu-ibu U ya. Bukan sih, gue masih dua-dua sebenarnya. Cuman kayak gue tuh sekarang kayak lebih memilih untuk menjadi jiwa ibu-ibu gitu. Yang gue di rumah masak gitu. bener-bener. Terus habis itu ya paling nail art gitu-gitu Iya kan. Jadi sih. cewek aja sih. Cewek banget ya. Kalau dulu waktu gue remaja tuh gue pernah ikut silat juga kan. Nah kalau dulu gak apa-apa deh. Kalau sekarang kayaknya gue terlalu weak deh. Karena waktu itu udah pernah coba. Karena aku punya cowok, dia martial art banget. Dia boxing, dia sama Kyokushinkai, terus sama karate. Akhirnya aku suruh dia ngajarin aku tiga-tiga itu. Hari pertama gue udah menyerah dan menangis. Bukan gue banget nih. Kenapa gue nggak bisa ya sekarang? Kayak dulu gue bisa deh gitu. Itu hari pertama langsung tiga-tiganya kamu coba? Enggak, Kyokushinkai dulu. Ah. Habis itu aku yang kayaknya nggak ada yang ini. Oke ganti deh, dia ganti. Udah karate coba. Sampai gue udah beli baju karate, gue udah beli Udah siap sabuk-sabukan, nih. udah siap banget gue, udah belanja banget lah. Hari H
diajarin sama dia gue nangis. Gue kayak nggak bisa gue, ini kayaknya terlalu Nyerah berat ya? deh, menyerah gue. Akhirnya diajarin silat lagi sama dia, nggak bisa juga. Kayak gue nggak tahu, mood gue tuh sekarang udah nggak di situ kayaknya. Karena kalau dulu gue 2 tahun silat kan, Oh. dan tidak jadi apa-apa. Udah lupa semua itu Lupa. ilmunya. Padahal 2 tahun loh, 2 lumayan tahun. Gak nyerah ya Waktu gue kamu mencoba SMP. lagi ya? Sudah menyerah duluan, kayaknya passion aku sudah berubah gitu. Pilates nggak pilates? Pilates aku di rumah. Oh di rumah. Tadinya di luar, cuman kejauhan. Rumah aku di Jakarta Selatan pojok, deket Depok, ya kan? Jagakarsa, Enggak, Lenteng Agung, Pondok Cabe. Pondok Cabe. Betul. Jauh tuh. Terus gue harus hot mat Pilates ke Kuningan. Oh, Repot sini, banget dekat sini, kan, jauh, makanya repot macet. banget kan. Ya udah akhirnya gue bikin sendiri di rumah. Gue beli alatnya semuanya sendiri, gue bikin Waduh sendiri. ini gue ekstra olahraga. sih guys. Bener. Ratu nih. Karena gue harus. Kalau enggak nanti kolesterol ya. Bener-bener. Karena gue makanannya parah banget sih. Apa? Kayak kari-kari gitu kan bikin gue kolesterol. Karena gue ada riwayat kolesterol dari keluarga kan. Kamu tuh bukan cuma suka sering makan itu berarti ya? Sering banget. Oh. Seringnya banget. Hampir tiap hari? Dibilang hampir tiap hari enggak. Jadi kayak seminggu 3 kali tuh gue bisa makan santan. Seminggu 3 kali. Terus bukan cuma santan. Kolesterol itu kan bisa dari makan makanan berminyak juga ya. Bener-bener. Kayak gorengan. Gue sebenarnya nggak terlalu makan gorengan. Tapi gue tuh suka goreng sambel. Oh. Sambal lado gitu kan minyaknya digoreng itu ya. minyaknya tuh. Gue tuh makanan minyak banget lah. Dan gue kolesterol gue tinggi banget kan. Makanya Gara-gara gua- habis makan-makan kayak gitu. Betul, makanya gue harus barengin sama olahraga. Kalau enggak gue ntar kesemutan mulu gue. Tuh. Asam urat ya. Asam Beli. Iya. urat, bener. Terus gue suka makan daging juga kan. Oh iya. Orang Aceh kan suka makan daging, kambing, rusa gitu. Parah lah suka rusa. makanan gue. Terus gue juga suka makan jengkol. Jengkol aku suka. Iya, pete. Pokoknya makan Pete makanan lo suka yang ya? Pete gue suka. Tuh, dia suka. kayak aneh banget gak sih orang nggak makan pete? Apalagi Sama ada jengkol. sambelnya. Tapi pete aku nggak suka. Aku suka banget. Terus Oh, aku aku suka lebih ke makan jengkol. duren. Wah, parah Duren. makanan gue tuh bener-bener kayaknya Cocok. umur lu nggak lama deh gitu. Makanya olahraga ya Ratu ya. Exactly. Kita Coba lu tanya imbangin Kak, gitu. ke Ratu duren apa paling enak? Soalnya lu suka duren. Menurut Ratu durian apa yang paling enak? Ke Malaysia. Oh, duren Musangking. Betul. Itu amazing. Tapi mahal aja sih. Iya. Kayak repot banget gak sih harus ke Malaysia dulu. Transportnya mahal ya. Sebenarnya nggak mahal juga sih, tapi ya udahlah. Tapi duriannya suka dalam bentuk buah atau olahan pun tetap dimakan? Olahan juga tetap dimakan. Kalau kita orang Aceh itu ada namanya kolak duren. Oh iya iya. Pernah lo Kak? Pernah gue kolak durian. Sambal durian juga ada namanya Enggak sih. tempoyak. Ada. Enggak. Kalau di Gua kalau Palembang. sambal duren enggak sih. Gua kalau duren tuh manis, bukan asin. Oh. Nggak bisa makan asin. Tau nggak di pizza tuh ada collab sama duren ya Kak? Iya, waktu tahu itu? gue. Nah itu dia suka banget, dia Itu suka enak, beli. sumpah. Gua nggak pernah cobain sih. Jadi dia pakai durian musangking itu. Oh, gitu. Iya durennya musangking. Real cuy. Real, Enak. dia suka duren real. Lu udah nyoba juga kan? Enak kan? Udah. Akhirnya dibeliin Real ya. cuy. Oke. Ratu, tadi kan udah tanya tentang film kamu dan mau coba juga komedi. Tapi kalau boleh milih Ratu, disuruh pilih horor, komedi, action kan belum ya. Romance deh, drama romance. 3 itu paling suka Ratu Sofia yang mana? Komedi lah. Lebih netral, lucu. Oh, komedi. Gitu dan lebih santuy. Tapi kan kamu kebanyakan horor. Kayak udah capek gak sih? Udah kebanyakan. Tuh, sutradara berarti ya boleh. Cuman kalau misalnya rezekinya di horor ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya. Karena kan sebenarnya waktu itu gue kebanyakan horor juga bukan karena memang gue ini cocoknya horor, tapi karena waktu itu lagi era-eranya film Indonesia ini kebanyakan horor. Bener. 2022 Abis pandemi ya? abis pandemi lah pokoknya. Kan itu gue dari sinetron terjun ke film tuh. Lagi kebanyakan horor makanya gue ditawarin horor terus. Gitu. Kalau sekarang kesini-sini kan udah komedi nih. Udah makin komedi gitu ya. Mungkin gue mau sih komedi. Kalau romance gue enggak sih. Tapi lebih susah mana Ratu? Horor apa komedi? Kalau dalam proses syuting? Komedi lah. Komedi. Komedi. Karena kamu ngelucu basicnya itu susah nggak- tau. Oh iya benar-benar. Jadi badut itu susah tau. Tapi kalau masalah teknis itu pasti lebih horor ya susah. Oh iya, lebih susahan horor kalau teknis. Karena horor itu kan tiba-tiba terbang gitu Iya, kan. Kayak iya. gue, kayak Herlina tuh tiba-tiba terbang ya kan. Tiba-tiba di pohon bambu gitu jam 2 malam sama Tiba-tiba Mas Anggi kesurupan, Umbara ya. kan. Bener. Serem Oh sih. itu sulit. Sulit. Dibilang sulit sih nggak fun banget. Fun ya. Mungkin kalau dari tim kalian ada yang datang ke lokasi syuting kemarin ngeliat kok gue Iya, ketawa-tawa mulu tiap malam. Kayak kuntilanak gitu beneran. Itu gue nggak kesurupan, gue mencari kehappyan aja di lokasi syuting. Daripada hawa-hawanya jadi Hawa-hawa serem ya. Karena lokasi syutingnya juga serem. Iya. Bener. Gitu. Kita tahu banget tuh Ratu Surupan tuh adegan itu tuh serem banget Iya. jadi hantu.
Serem ya kan? Serem, Munka. Ratu, kita mau main games mitos atau fakta. Oke. Jadi kita ada beberapa list, kamu jawab ini mitos atau fakta. Oke. Dan boleh kasih tahu alasannya kenapa ini mitos. Oke. Gitu. Oke, yang pertama, lo dulu. mitos atau fakta Ratu Sofia keturunan India dan Spanyol. Ada fakta, ada mitos. Aduh, Nggak apa ada nih? Spanyolnya ya. Dari Oh, nggak mana ada. gue jadi Latino ya. Tapi Latina. sebenarnya dari lu Mungkin. ada sedikit Iya, Latino-Latinonya Spanyol sih. loh. Nggak ada. Mungkin sebenarnya kan kalau misalnya di Aceh itu ada yang namanya Aceh Lamno. Mungkin kalau kalian googling ada Aceh Lamno. Celamno. Aceh Lamno itu Aceh yang matanya biru-biru. Dia dari Portugis. Gitu. Nah, papa aku itu memang asalnya dari sana. Cuman kalau dibilang keturunan langsung Portugis tuh enggak. Enggak Karena ya. udah keturunan jauh aja. Jadi sisa-sisanya aja gitu. Remah-remah nginangnya aja gitu. Tapi kalau Itu India, leluhur kamu yang jauh betul. banget. Kalau keturunan India itu fakta. Iya, tadi Gitu ya. yang tadi yang aku dibahas bilang. ya. Benar, benar. Cuman nggak langsung juga ya. Kayak ini keturunan aja. Bukan blasteran akunya. Benar-benar mix. bukan langsung dari orang Langsung, tua bukan, apa gitu ya. Bukan. Next, mitos atau fakta, Ratu Sofia pecinta hewan terutama kucing. Mitos. Mitos. Enggak, aku pecinta hewan tapi bukan kucing. Apa Apa tuh? tuh? Anjing. Oh iya, di media sosialnya Aku kamu punya anjing. doggy Iya, 2, bener-bener. Rottweiler 1, Beagle 1. Itu kan gede banget, Ratu. Yes. Gak takut. Enggak, dia sayang banget sama aku. Udah jinak dia. Namanya Bukan siapa? namanya Hope. 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 Iya, namanya Hope itu artinya harapan. Iya benar. Gitu. Yang satu namanya Mopel. Mopel. In Germany, Mopel itu gendut. Jadi pakai bahasa Jerman gitu dia. Ada animal trainernya atau pure kamu yang Itu ngajarin? yang ngajarin dari kecil sampai bisa jadi segentle itu tuh bapaknya. Oh ya. Cowok ampun. aku, Sani. Gitu. Jadi senurut itu ya Senurut dia? itu karena bapaknya bukan karena gue nggak bisa. Yang ada kalau sama gue nakal dia, udah pasti karena gue berisik banget orangnya kan. Kan kalau Oh, jadi anjing liar itu, dia nih. iya, anjing itu kan mengikuti vibes yang ngurus dia sebenarnya. benar. Kalau kita lagi deketin dia, kitanya lagi excited, dia akan excited. Tapi kalau kita deketin dia, kitanya lagi sedih, dia pasti ikutan sedih. Gitu, dia pasti ikutan sedih dan jilat-jilat kita, tenangin kita gitu. Kalau kita vibes-nya tenang, dia pasti akan besarnya menjadi tenang seperti si Rottweiler ini. Karena cowok aku orangnya tenang banget. ya. Nah, ini kalau gue yang ngajarin udah jadi Reok Ponorogo dia. Bukan Jangan dong. Jadi, Tidak ada yang Ponorogo. gitu. Serem juga ya. Serem. bener. Ngereok tuh anjingnya. Tuh. Mitos atau fakta Ratu Sofia orang yang introvert. Enggak. Kelihatannya Enggak sih sih, enggak kelihatannya ya. aku ekstrovert sekali ya. Iya, Itu berarti betul. mitos ya. Oh kamu ekstrovert? Nah, aku ekstrovert banget. Oh. Tapi Banget. ada kalanya kamu misalkan syuting capek, gue pengen di ada. kamar aja sendiri Ada, gitu. ada. Itu tuh aku ada alasannya tuh kalau introvert. Biasanya aku tuh kalau lagi introvert tuh berarti aku lagi ngantuk. Udah gitu doang. Oh gitu. Dan aku nggak mau diganggu, aku mau tidur aja gitu. Jadi aku biasa kalau di lokasi syuting, aku ambil kursi aku mojok pergi jauh dari set. Tidur. Tidur, dan aku selalu bilang sama telco gitu kan, kayak gue di sini ya kalau nyariin gitu. Dan itu benar-benar nggak ada orang sama sekali. Gue tuh bisa tidur di bawah pohon loh. Saking gue kalau tidur nggak mau diganggu gitu. Tapi ya profesional, berarti kalau misalkan udah acting. Of course, aku kalau tidur juga aku tanya dulu ini scene gue kapan, masih lama atau enggak. Misalnya masih ada jeda 2 scene lagi, udah pasti itu Tidur. 100 jam gitu kan. Ya udah gue tidur gitu. Lama Yang itu. tahu-tahu aja lah. Dua scene mah jangan harap deh. YTTA. Ya kan, YTTA. Mitos atau fakta Ratu Sofia hobi olahraga ekstrim seperti naik gunung. Mitos karena aku nggak pernah naik gunung ya Besti. Oh nggak pernah naik gunung? Nggak pernah. Kamu sukanya apa kalau misalkan? Aku air kan. Aku kan Air. sukanya laut bukan gunung. Snorkeling berarti. Betul, Snorkeling, snorkel, benar-benar. diving gitu-gitu. Tapi pengen nggak sesekali, misalkan nih dapat tawaran syuting di gunung, mau nggak mau gitu. Ya nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pekerjaan sih itu Pekerjaan sebenarnya. kan. Tapi kalau disuruh untuk naik gunung tanpa ada faedahnya, gue enggak sih, makasih banget. Cukup. Soalnya banyak banget kejadian-kejadian tiba-tiba Hilang. hilang gitu kan, Iya, iya, itu tersesat tetap. gitu. Nggak bisa Aduh. pulang. Iya, tiba-tiba ketemu seminggu kemudian gue nggak mau lah. Mending di rumah aja. Nggak boleh sembrono juga sih ya kalau di Betul. gunung. Terus tuh. kan gue orangnya suka ngomong ya, kayak bahaya nggak sih kalau gue di Ngerocok. asbun. bahaya ya. nggak sih? Bahaya, Iya bahaya dong. Ntar dibales kita di atas. Makanya gue nggak ya. pernah ada yang ngajak gue ke gunung. Mereka tahu, jangan ajak Ratu. Langsung jadi inceran. Kalaupun kayaknya. ada udah tahu jawabannya. Bener, ntar gue masuk Nadia Omara lagi. Coy. Lucu nih Ratu. Cerita horor Nadia Omara gitu, ntar gue masuk lagi di Iya situ. bener-bener. Lucu deh. Serem. Oke next, mitos atau fakta
Ratu Sofia bercita-cita jadi dokter sebelum artis. Itu fakta. Fakta nih, kita nemu fakta Itu satu. kebanyakan anak kecil gak sih? Lu SD ya? Iya, itu mah kebanyakan anak kecil pengen jadi dokter ketika waktu kecil. Maksudnya ngelihat dokter kayak keren banget Iya, gitu iya. kan. Tapi kesini-sini enggak sih. Dokter-dokter di luar sana keren banget. Betul. Kamu kuat. Pendidikannya panjang Sumpah, karena soalnya. gue waktu itu sempat punya temen kuliahnya kedokteran. Wah, gue aja ngeliat dia gue yang ikutan gila. Iya, Nggak belum sanggup koasnya ya. Betul. belum Bener, apanya. gak sanggup gue, Nggak mahal sanggup doang. sih. Dan tanggung jawabnya juga besar banget kan. seorang Betul, dokter. makanya gue bilang dokter-dokter di luar sana Iya. keren banget. Iya. Banget. Keren. Tepuk tangan kali ya, dokter. Bener. Kita jadi seniman aja deh, Betul. biar bisa menggila kan. Konten kreator aja Betul. deh. Atau kalau kita. di dokter Karena mungkin bebas. Gitu. dalam peran jadi dokter nggak apa-apa ya. Bener, oh ya itu bisa. Bisa. Jadi sekalian, ini cita-cita gue dulu nih. Bener, tapi belum pernah sih, kayaknya gue vibesnya gak kesana deh, jauh gak sih? Kamu ratu horor Indonesia Bener, sih. kayaknya orang-orang langsung kayak udah dia jadi hantunya aja gitu. Gak usah jadi dokter, gak cocok. Cakep nih, terlalu cakep hantu begini. Nah, tadi kita kan udah cita-cita juga tentang Iya, kehidupan ratu. betul. Dia juga bilang ada film terbarunya horor lagi, Horor horor lagi. lagi nih. Judulnya apa sih, Ratu? The Bell, Panggilan Untuk Mati. Serem banget judulnya. Iya, The Bell. Tapi- Ceritain dong. Nah, tentang apa itu The Bell? Garis besarnya adalah dia menceritakan tentang urban legend yang ada di Belitung. Jarang-jarang kan film Indonesia tiba-tiba hantu Belitung. Sumatera. Betul. Oh, biasanya Jawa doang ya. Iya makanya tentang urban legend yang ada di Belitung. Jadi biasanya kalau misalnya ini tuh sebenarnya urban legend yang dipakai sama orang-orang tua untuk nakut-nakutin anak kecil. Kalau udah maghrib jangan keluar, nanti takut hilang kepalanya. Buat di Belitungnya Belitung, atau di Belitung gitu. Nah itulah urban legend itu memang ada di film kita ini menceritakan tentang hantu penebok. Namanya hantu penebok. Jadi Baru ya hantu khas penebok. Belitung. Oh, tahu nggak lo? Yang palanya nggak ada Nggak itu. ada, kepalanya nggak ada, hilang. Nah bagaimana? Kenapa bisa kepalanya hilang? Tonton aja. Oh, ini di sini Betul jawabannya. banget. Tapi lo pernah denger penebok nggak, Kak? Baru denger sekarang. Iya, Gue juga baru Nah, dengar. penebok. Oh, lo main Juga ini baru baru dengar ketika gue syuting film ini. Karena kita familiarnya pasti sama kuntilanak, Pocong, pocong, tuyul. Benar. tuyul dan bayu. Ada juga kepala buntung, hantu jeruk purut, kan buntung ya? Betul. Nah, ya ini temennya, Temennya. sahabat Besti. Oh, Berarti bestinya si dia. penebok ini dia datang waktu maghrib untuk Bunuh anak kecil. bunuh anak kecil yang masih Betul, keluyuran. benar. Di jam Itu buat segitu. nakut-nakutin anak-anak sih sebenarnya. Oh, urban legend Belitung ya? Urban legend Belitung gitu. Berarti lo syuting langsung di Di Belitung? Belitung gue, hampir 3 minggu kalau nggak salah. Lo nanya nggak sama orang lokal? Pernah nggak nanya? Ini beneran nggak sih pernah ada kasus penebok ini gitu? Gue nanya Real sama, nggak? sama produsernya langsung, which is orang lokal. Oh gitu? Iya kan, gue ngobrol sama produsernya. Produsernya yang kayak, iya ini dulu waktu kecil kita kayak gitu. Valid ditakut-takutin nih, yang gitu. valid. Produsernya orang Belitung asli. Gitu. Gue nggak nanya ke warga-warga sih, nggak se-extrovert itu juga coy. Oh iya sih. Malu gue dong. Dari judul filmnya The Bell. The Bell. Berarti itu apa? Ada tanda-tanda bunyi suara bel kah kalau hantunya datang? Kalau si atau- penebok keluar tuh. Betul, ada suara bel. Oh, ada bel. suara ting ting gitu. Ini. Lonceng. Lonceng. Ada suara lonceng. Jadi kalau misalnya ada suara lonceng itu udah pasti ada kepala yang hilang. Jadi jaga kepala kalian ya. Kalau tukang roti gimana? Tiba-tiba belnya tukang roti, kita nggak tahu gitu. Nah kalau itu wallahualam. Wallahualam, bener sih. Tukang roti Agak apa tuh? nyaru tuh. Masih lihat, tukang roti bukan penebok. Kalau itu wallahualam ya. Tapi loncengnya memang si real penebok tuh bawa lonceng di... Real cuy. Real. Serem banget. Tonton aja tanggal 7 besok. Tayang Dan perdana. nonton-nonton ya. Kita dapat tiket nggak? Jangan bikin malu. Beli Siapa aja. tahu. Masa minta-minta Ada kok tiket. itu apa namanya promo buy one get one biasanya di Tix Iya. ID ya. Iya Ada, bener ya, kita buy one berdua get ya. one. Oke. Yang beli ratu gratisnya kita gitu kan. Enggak juga ya. Agak matanya Kak serem nih. Misalkan ya Ratu, kamu dengar lonceng nih, apa namanya, kamu merasakan sendiri gitu. Yang kamu lakuin apa? Diam aja lah. Enggak takut nanti tiba-tiba Iya. kepalanya digorok. Enggak sih. Enggak. Santai aja. Manusia itu pasti akan merasakan mati. Betul sih. Tapi berarti si hantu Hidup cuma tuh YOLO aja. Ya Allah. YOLO. Ya. Berarti si hantu ini emang cuma ngincer anak kecil aja. Tergantung sih. Kalau lu Tergantung. nakal ya Tetap buat dia lu diincer anak sama kecil, dia. bener. Oh, oke. Kan biasa anak kecil nakal kan. Kalau orang dewasa yang nakal-nakal juga bisa aja.
Intinya kalau abis maghrib jangan macam-macam, jangan keluar deh lo. Itu gitu. urban legendnya, tapi di film kali ini diceritakan asal usul si penebok gitu. Tapi ada kejadian mistis langsung nggak lo di sana? Nah itu, gue jadi hantu aja nggak ada kejadian mistis, apalagi gue nggak jadi hantu. Oh nggak ada kejadian mistis. Nggak ada, have fun banget karena mungkin hantunya juga mager kali ya, kayak Bener. berisik banget sih nih orang gitu. Dia kayak udah keburu mager dan ya udah ciao guys, bye. Soalnya pemain-pemainnya tuh Gen Z ya, ada Shalom. Ada Givina, Givina, ada bener. Kabisma, ada aku, yang lain-lain masih kecil-kecil. Tapi gimana kamu chemistry-nya kan walaupun Gen Z tapi bangun chemistry sesama. Kan kamu juga baru pertama kali ya ketemu mereka ya? Apa udah pernah sebelum project sama mereka? Baru pertama kali semuanya. Nah, Baru gimana pertama kalian kali. bangun chemistry buat jadi film ini tuh jadi sesuatu yang seru gitu? Gak tahu ya, menurut aku kebanyakan pemain-pemain film tuh pada friendly semua ya. Jadi kayak pertama kali ketemu udah langsung berisik, udah kayak bestie 1000 abad gitu. Jadi kayak ya udah, kita bondingnya tuh nggak susah. Tinggal bikin TikTok yuk, ya udah langsung bonding. Langsung cair. Bener. Langsung cair. Bener, gampang banget sih cairnya anak-anak zaman sekarang. Satu kata dong untuk film The Bell ini. Satu kata untuk film The Bell, satu Yes. kata aja ya. Iya. Yes. Penebok. Penebok. Soalnya itu teka-tekinya, Bener, guys. kan maksudnya kita nggak pernah dengar penebok itu apa Iya, sih, tukang maksudnya- tabok? Bukan tukang penggal kepala orang. Hantu penebok Betul. itu, jangan macem-macem. Iya, makanya. jadi biar lebih penasaran gitu kan. Besok nih kita tonton. Besok sih nonton. Boleh dong promo film dulu untuk ini. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk nonton film The Bell. Panggilan untuk Mati tanggal 7 Mei di bioskop seluruh Indonesia ya. Oke. Ajak semua ya Kak, Semua. sekantor. Semuanya, sekantor, se-MD. MD, ntar kita tag Ratu ya. Betul. Di ini ya Ratu di repost ya. Betul, boleh. Kadang suka minta fallback nih, jadi fallback yang ini. Itu Aku terlalu. udah, kayaknya aku udah fallback beberapa orang yang ada di sini. Tuh. Oh. Oke, terima kasih Ratu udah main ke tablet Terima kasih Midnight. Ratu. Semoga Nanti kalau sukses ada- filmnya. Bener. Amin. Ada film lain kesini lagi ya. Pasti ya, kalian dong yang undang. Iya, pasti Iya, kita bener. undang. Aku nggak ada WhatsApp kalian. Kasih deh Kak. Nanti kita hubungi langsung aja ke Oke. manajernya. boleh. Jangan lupa ya guys, follow, like, and comment, subscribe, bincang bintang, dan komen nih di YouTube kita siapa kira-kira pengen dong kita undang ini. Iya betul. Oke Ratu, thank you ya. Thank you, Udah Ratu. bincang bintang hari ini. Makasih. Terima kasih Semangat, seru semuanya. banget nih. Sampai jumpa di Sampai next jumpa di episode. episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.